Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami dimanapun Anda berbahagia. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah karena kembali Ia memberikan kita kesempatan untuk saling berbagi ilmu yang bermanfaat sebagaimana slogan daripada channel ini, ilmun yuntafa'u bihi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kembali kita melanjutkan pembahasan biografi daripada Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i dari kitab Safahat min Sabril Ulama. An Ali ibn Khashram qal ma ra'aitu biyadi Waqi'in kitaban qattu wa innama huwa hifdun fasa'altuhu an adwiyatil hifdhi faqala in 'allamtuka ad-dawa'a ista'maltahu qultu ay wallahi qal tarkul ma'asi ma jarrabtu mithlahu lil hifdi. Ali ibn Khashram berkata, aku tidak pernah melihat Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah membawa-bawa kitab di tangannya. Namun yang ku tahu yang beliau sampaikan adalah semua berasal dari hafalan beliau. Lalu aku tanya kepada beliau, apa kira-kira obatnya agar hafalan itu menjadi kuat? Maka beliau berkata, jika aku beritahu obatnya, apakah kamu akan menggunakannya, memakainya? Qultu, wallah, demi Allah, aku akan memakainya. Obatnya, kata beliau, adalah tarkul ma'asi, bukan jamu, bukan suplemen, tapi meninggalkan maksiat. Itulah obat supaya hafalan kita kuat. Allahu Akbar. Ma jarrabtu mislahu lil hifdi. Sungguh tidak ada obat yang pernah aku pakai lebih mujarab daripada meninggalkan maksiat untuk menguatkan hafalan. Wa an Yahya ibn Ma'in qala ma ra'aitu ahfadha min Waqi'. Yahya ibn Ma'in, ulama besar dalam bidang hadis, juga mengatakan, aku tidak pernah melihat bertemu dengan seorang yang lebih kuat hafalannya daripada Al-Imam Waqi'. Abu Hatim Ar-Razi berkata, Waqi' ahfadu min Ibnil Mubarak wa qala Ishaq ibn Rahawai hifdhi wa hifdhu Ibnil Mubarak takalluf wa hifdhu Waqi'in asli. Abu Hatim Ar-Razi berkata, Al-Imam Waqi' lebih kuat hafalannya daripada Abdullah ibnu Mubarak yang juga merupakan ulama besar, seorang mujahid besar. Dan Ishaq ibn Rahawai, guru daripada Imam Ahmad, berkata, hafalanku dan hafalan Abdullah ibnu Mubarak itu adalah takalluf. Takalluf itu artinya settingan atau ada upaya, ada kerja keras, ya, seolah-olah dibuat-buat. Kalau secara bahasa takalluf itu artinya dibuat-buat. Artinya di sini ada proses yang berat untuk menuju hafalan. Sedangkan hifdzu Waqi' adalah alami, natural, ya. Mengalir begitu saja tapi kuat. Qama Waqi'un fastanada wa haddatsa bi 700 haditsin hifdzan. Beliau kalau sudah menyampaikan hadis bersandar di tiang masjid, kemudian keluarlah dari lisan beliau 700 hadis dari hafalan, bukan dari kitab. An Abi Sa'ib Salam ibn Janadah qal jalastu Waqi' ibnil Jarrah 7 sinin fama ra'aituhu baziqa wa ma ra'aituhu massa wallahi hasatan biyadihi wa ma ra'aituhu jalasa majlisahu fataharraka wa ma ra'aituhu illa mustaqbilal kiblati wa ma ra'aituhu yahlifu billah. Cukup panjang. Abu Sa'ib berkata, aku bermajlis dengan Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah selama 7 tahun. Dan selama itu aku tidak pernah melihat beliau meludah, apalagi bermain-main kerikil saat menyampaikan hadis. Dan aku tidak pernah melihat beliau duduk kemudian bergerak-gerak, artinya khusyuk dan fokus. Dan juga aku tidak pernah menyaksikan beliau melainkan pasti dalam keadaan menghadap kiblat. Dan aku tidak pernah melihat beliau bersumpah, tidak pernah mendengar beliau bersumpah karena untuk kehati-hatian dalam menggunakan nama Allah yang mulia. Kemudian Muhammad ibn Abi Sabbah berkata, kana Waqi' ibn al-Jarrah idza arada an yuhadditha ihtaba, fa idza ihtaba sa'alahu ashabuhu al-hadits, fa idza naza'a al-habwata lam yas'alu, wa kana idza haddatha istaqbala al-qiblah. Dari Muhammad ibn Abi Sabbah berkata, Al-Imam Waqi' ibnul Jarrah jika ingin menyampaikan sebuah hadis, dia akan duduk dan memeluk kedua lututnya
Kemudian kalau sudah memeluk lutut maka barulah bertanya para murid-muridnya tentang sebuah hadis. Tapi kalau sudah dilepas pelukan terhadap lututnya tersebut, mereka berhenti bertanya. Allahu ta'ala alam kenapa alasannya. Wa kana idza haddatsa istaqbalal qiblah, dan beliau kalau sudah menyampaikan hadis pasti menghadap kiblat. Teman-teman, di sini ada satu paragraf yang kurang saya mengerti. Seperti biasa, silakan Anda berbagi jika Anda mengerti maksud daripada riwayat yang saya beri tanda tanya berwarna merah ini ya. Wa ruwiya an waqi'in anna rajulan agladhu lahu fadakhala baitan fa'athara wajhuhu thumma kharaja ila ar-rajuli faqala zid waqi'an bidanbihi falaulahu ma sullita alaihi ay laula hadha dhanbu ma sullita ar-rajulu alaihi au ma sallata ar-rajulu alaihi. Itu silakan dikomentari di kolom komentar. Wa an Sa'id ibn Ufair qal akhbarani rajulun min ahli hadha sya'ni thiqatun min ahli al-muru'ati wal adab. Dari Sa'id ibn Ufair telah meriwayatkan kepadaku seseorang dari kalangan ulama bahwasanya Waqi' adalah orang yang recommended, yang terpercaya, termasuk ulama yang memiliki kehormatan dan juga akhlak yang mulia. Qal ja'a rajulun ila Waqi'in ibn al-Jarrah faqala lahu inni amadtu ilaika bi hurmatin qala ma hurmatuka. Qal kunta taktubu min mahbarati fi majlisil a'mash. Qal fawathaba Waqi'un fadakhala manzilahu fa akhraja lahu surratan fiha dananir umlatan dhahabiyyah faqala a'dhirni fa inni ma amliku ghaira hadha fa'a'ta kullama indahu minal mal. Di sini dikisahkan bahwa ada seorang dari kalangan muridnya sepertinya yang datang kepada Al-Imam Waqi' ibnul Jarrah dan menagih sebuah hutang. Namun hutangnya bukan berupa uang, hutangnya adalah berupa kelalaian, mungkin ya, bisa dikatakan sebuah kelalaian manusiawi, bahwa beliau pernah memakai tinta daripada laki-laki yang bertanya ini, dan tinta itu dipakai untuk menulis di dalam majelisnya Al-Imam atau majelisnya A'mash. Beliau pun terperanjat kaget lalu melompat dan segera masuk ke dalam rumahnya, kemudian mengeluarkan kantong yang berisi dinar-dinar beliau. Ya, bukan dirham tapi dinar. Padahal hutangnya hanya berupa hutang memakai tinta. Tinta tidaklah seberapa, kita tahu semua harganya. Dan kemudian beliau berkata, a'dzirni, mohon maafkan aku, dan ini terima tolong semuanya, dan diberikanlah semua yang beliau punya berupa dinar-dinar. Allahu Akbar. Saking beliau takut terhadap sebuah hutang, begitu ya. Baik, sekarang kita bicara mihnatuhu rahimahullah, ujian yang dialami oleh beliau. Apa sih ujian beliau ini? Karena memang kitab ini berbicara tentang ujian yang semua yang dialami oleh semua ulama. Amma mihnatu Waqi'in fakanat mihnatan ajibatan fiha naw'un min ad-darsi awil adab. Ujian beliau itu agak aneh namun tetap berisi pelajaran dan juga adab bagi kita yang mendengarnya. Al-Imam Adz-Dzahabi berkata mengomentari ujian beliau, wa hiya gharibatun tawarrata fiha wa lam yurid illa khairan walakin fatathu saktatun. Ujian beliau itu aneh karena beliau terjebak ya. Tawarrata artinya waqa'a fi mushkilin yas'ubul khuruju minhu. Terjebak pada sebuah permasalahan yang sulit untuk keluar darinya, padahal beliau hanya ingin menyampaikan kebaikan, tetapi beliau lalai daripada berhenti sejenak, saktah. Dan yang dimaksud dengan berhenti sejenak dijelaskan di sini, yaqsidu adz-dzahabi bisaktah huna ay hadis kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami. Yang dimaksud dengan jeda di sini adalah hadis yang berisi ajaran atau anjuran kepada kita atau untuk menahan diri dari menyampaikan segala sesuatu yang kita dengar meskipun itu bagi kita sepertinya benar. Fal maqsudu alla yuhadditsa bihadzal hadithi wa in kana sami'ahu. Maksudnya adalah hendaknya
atau seharusnya Al-Imam Waqi tidak menyampaikan hadis ini meskipun beliau memang mendengarnya sendiri. Wal haditsu fi muqaddimati sahihil imam, dan hadis tersebut ada di dalam muqaddimah sebuah kitab seorang imam. Al-Imam Adz-Dzahabi berkata, fal yattaqi 'abdun rabbahu, hendaknya seorang hamba itu takut terhadap Rabbnya dalam menyampaikan segala sesuatu. Wala yakhafanna illa dzanbah, dan jangan ia khawatirkan selain daripada dosanya sendiri. Baik, akan kita bahas hadis atau kita bacakan hadis yang dimaksud. Dari Ali ibn Khashram berkata, bahwasannya Al-Imam Waqi pernah menyampaikan kepada kami dari Ismail ibn Abi Khalid dari Abdullah ibn Abdullah al-Bahi, anna Abu Bakrin as-Siddiq ja'a ila nabiyyi ba'da wafatihi fa akabba alaihi faqabbalahu. Bahwasannya Abu Bakar mendatangi Rasulullah setelah dikabarkan bahwa beliau wafat. Kemudian beliau membungkuk dan mencium kening Rasulullah dan berkata, bi abi wa ummi ma atyabu hayatuka wa maitatuka, demi atau sungguh ayah dan ibuku menjadi saksi begitu indah dan bagusnya kehidupanmu wahai Rasulullah, begitu pula kematianmu. Kemudian Al-Bahi berkata, kana turika yauman wa lailatan hatta raba batnuhu, dan jenazah beliau ditinggalkan atau didiamkan selama sehari semalam. Hatta roba batnuhu. Roba batnuhu maknanya adalah secara bahasa irtafa'a atau intafakha batnuhu, sampai perutnya membengkak. Wanthanata khansirah, dan membengkak pula jari kelingking, dua jari kelingkingnya, ka'annahu taghayyara bil maut, karena perubahan kondisi orang yang sudah meninggal. Dan ini yang perlu kita tegaskan, wa hadzal haditsu munkarun laisa bisahih. Hadis ini tidaklah sahih, bahkan munkar. Kenapa? Fihi rawin dhaifun sayyi'ul hifdzi, karena di dalam periwayatnya, di dalam mata rantai periwayatnya ada seorang perawi yang dhaif, buruk hafalannya. Apalagi kalau ditinjau dari sisi matannya, tentu kabar yang tidak mengenakan kalau jenazah Nabi seperti itu kondisinya. Qala Ibnu Khashram, falamma haddatsa Waqi'u bihadza bi Makkah ijtama'at Quraisyun wa aradu salba Waqi'in wa nasabu khashabatan li salbihi. Ketika Imam Waqi, kata Ibnu Khashram, menyampaikan hadis ini di Mekah, orang-orang Quraisy dari kalangan kaum muslimin ingin menyalib sebagai hukuman. Jadi beliau akan disalib dan sudah menancapkan salib tersebut untuk menyalib beliau. Allahu Akbar, sebagai hukuman. Faja'a Sufyan bin Uyainah imamu Makkah faqala lahum Allah hadha faqihu ahli al-Iraq wa ibnu faqihihim hadha hadithun ma'ruf wa lam yaqul hadha hadithun sahih bal qala ma'ruf wa lam yaqsid bil ma'rifah as-sihhata. Ketika itu al-Imam qadarullah atau untungnya Allah mendatangkan al-Imam Sufyan ibn Uyainah selaku imamnya Mekah dan berkata kepada orang-orang Quraisy yang sudah siap menyalib Imam Waqi, beliau berkata, hadza faqihu ahli al-Iraq. Hei, tenang, demi Allah, ini adalah ahli fikihnya penduduk Irak dan anak atau keturunan daripada ahli fikih mereka. Dan hadis ini sudah ma'ruf, sudahlah, jangan kalian permasalahkan. Semua sudah tahu bahwa hadis ini mungkar. Dan beliau, Sufyan ibn Uyainah, tidak mengatakan hadza haditsun sahih, tapi beliau mengatakan ma'ruf. Dan maksud daripada ma'rifah adalah belum tentu sahih. Hanya hadis ini terkenal saja. Dan hadis ini memang tidaklah sahih. Baik teman-teman, itulah kira-kira ujian Al-Imam Waqi' ibnul Jarrah, dan bisa menimpa siapapun, apalagi kami dan kita semua. Mudah-mudahan apa yang baru saja kita baca bersama bermanfaat, menjadi inspirasi dan semangat buat kita semua untuk tetap terus menyampaikan kebaikan dan berhati-hati. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.